warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi azzaqa ana hazan. Inna rabbana la ghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, kesehatan yang telah Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita adalah suatu pemberian yang luar biasa, yang harus kita jaga dan harus kita rawat baik-baik. Kenapa? Karena kesehatan ini adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat sekali penting bagi kita. Mungkin kita saat masih sehat, bugar ya kan, seperti ini kita menganggap biasa gitu ya. Tapi coba kalau sudah merasakan yang namanya sakit ya enggak. Baru periksa saja ke nakes, baru datang ke fasilitas kesehatan, itu sudah membutuhkan biaya ya kan. Apalagi kalau sudah sampai dirawat, opnam dan sebagainya. Lagi ngerti rasanya. Gampang-gampangan aja. Gambaran yang sederhana saja ya. Pas posisi sehat ini kayak cakot semut tidak spiro ya. Coba lepas sikile, kaki ini keselomot knalpot, windah nih rasanya kayak apa ya? Minggu golek tombo dan sebagainya. Jadi sehat itulah sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus betul-betul kita jaga. Harus kita jaga, jangan sampai kita sia-siakan. Oleh karena itu, kesehatan yang sudah Allah titipkan kepada kita, termasuk kita diberi kelonggaran, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk aktivitas hingga saat ini adalah suatu pemberian nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga. Jangan sampai kita sia-siakan. Atas semua nikmat dari Allah, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada anak-anak semuanya yang telah hadir melalui Zoom meeting kita pada hari ini di kesempatan yang pertama dan terakhir ya, di semester ini. Insya Allah besok Senin sudah mulai PAS, penilaian akhir semester, sehingga ini boleh dikatakan pertemuan terakhir kita di semester ini. Atas waktu yang telah kalian luangkan untuk mengikuti pembelajaran daring secara virtual ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami doakan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan, kewarasan, kita terhindar dari wabah COVID-19, kita bisa beraktivitas secara normal. Wa madfa'an al-ghala wal wabah wa riba wa zina wa zalazila wal mihad wa su'ali ma dhara min hawa ma batan am baladina hadza khassa wa an sa'adil baladi muslimin amah ya rabbal alamin. Kita minta lindung kepada Allah agar negara kita dilindungi dari wabah, salah satunya wabah. Seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini, walaupun belum bisa maksimal semua kelas ya, kita masih beberapa, kalau di akun saya itu ada 21 partisipan yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan sampai putus asa, tetap kita yakin bahwa waktu yang telah kita manfaatkan ini pasti akan berbuah indah. Baik, oke, anak-anak semuanya, saya mau absen berdasarkan kehadiran yang ada di Zoom pagi hari ini. Oke, Pinky Monica. Kak Rungu. Ada, Pak. Nah, oke. Andika Dava.
diwongi. Amelia Kurniasari 8C. Ada, Pak. Oke. Andina Halisa. Ardian Pak. Yudika. Ardian Yudika. Hadir, Pak. Audelia Kahe Sarina. Ada, Pak. Aulia Septiani. Ada, Pak. Bunga Yuliani. Ada. Patkuragam. Ada. Galan Galan Perles. Iya. M. Tristan. Oke. Malnik. Pandu kelas mana Pandu? Keisha Nanda. Rafli Andi Saputra. Hadir, Pak. Oke. Terima kasih. Hadir, Rafli Pak. Andi Saputra. Hadir. Renasya. Iya. Hadir, Pak. Sabit Irsadi. Hadir, Pak. Tafarel. Hadir, Pak. Oke. Yudhistira Chandra Mukti. Hadir. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon tampilan videonya dinyalakan ya. Tampilan videonya dinyalakan. Nanti di sesi terakhir kita akan ada foto bersama, jadi mohon videonya dinyalakan. Oke. Oke, anak-anak semua ya. Kita akan membahas materi yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertumbuhan Islam pada masa Bani Umayyah ya. Pada masa Bani Umayyah. Tugas panduan sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya kan. Tugas saya rasa juga sebagian sudah mengerjakan, sebagian belum memang. Untuk yang merasa belum itu segera dilengkapi ya, segera dilengkapi karena ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ganjil ini, sehingga kelengkapannya tugas yang pernah disampaikan itu dituntaskan ya, dituntaskan, jangan sampai Anda yang ketinggalan. Baik anak-anak semuanya, materi yang kita sampaikan di sini saya ulangi kembali untuk yang terakhir tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Semester 1 ini nanti Bani Umayyah, nanti semester 2 kita akan bahas lagi Bani Abbasiyah. Teman, Pak. Mikrofonnya mungkin bisa dimatikan ya. Mikrofonnya bisa dimatikan. Ya. Bisa kalian lihat sejarah pertumbuhan Bani Umayyah. Sejarah pertumbuhan Bani Umayyah. Yang di sini tugasnya sudah selesai semua kan? Sudah dituntaskan toh? Yang belum nanti silakan dituntaskan. Saya beri waktu ya, saya beri waktu. Oke, anak-anak semuanya. Kelewatan.
Jadi pada awalnya itu terjadi pertentangan ya, pertentangan pada perang Siffin, perang antara Ali dan Fatimah. Di sini nanti pada bab ini nanti kita akan mempelajari tentang sejarah Daulah Bani Umayyah yang mencakup tentang Daulah Umayyah di Damaskus dan Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian kita juga akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Daulah Bani Umayyah. Di situ mencakup tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah, perkembangan kebudayaan dan pemerintahan pada masa Daulah Umayyah, dan hikmah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Jadi selepas Ali dibunuh oleh Khawarij, Muawiyah itu mengambil alih jabatan khalifah dari Hasan bin Ali melalui beberapa syarat. Ya, melalui beberapa syarat. Syarat-syaratnya saat itu ialah Muawiyah mesti memerintah berdasarkan Quran dan hadis. Ini persyaratan yang diajukan oleh Muawiyah. Kemudian syarat kedua, senantiasa menghormati dan memuliakan keluarga Nabi Muhammad. Kemudian pemilihan khalifah selepasnya hendaklah dibuat secara syura atau secara musyawarah. Jadi syarat yang diajukan oleh Muawiyah, kalau ada pengangkatan khalifah, jadi setelah Nabi wafat, Mas, Mbak, setelah Nabi wafat itu diganti oleh khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu adalah khalifah. Setelah masa kekhalifahan bergeser ke masa Mamluk. Mamluk itu masa-masa kerajaan. Jadi Islam itu pernah masuk periode kerajaan. Termasuk pada Daulah Bani Umayyah ini adalah Daulah Mamluk, ya, berbentuk kerajaan. Saat itu pemilihan kekhalifahan Muawiyah mengusulkan dibuat secara musyawarah. Nah, kemudian nama Umayyah diambil dari nenek moyang pengasasnya, pendirinya, yaitu khalifah pertama Bani Umayyah bernama Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah. Jadi nama Umayyah, ya, nama Umayyah ini diambil dari nenek moyangnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah. Jadi nama mbah-mbahnya dulu. Kemudian Umayyah itu sendiri adalah seorang pembesar, seorang tokoh hartawan Quraisy yang dihormati pada masa jahiliyah. Jadi Umayyah itu tokoh, memang sudah sejak dulu beliau sebagai tokohnya pada masa jahiliyah, tokohnya Quraisy. Muawiyah bin Abi Sofyan itu memeluk Islam bersama keluarganya semasa pembukaan kota Mekah. Jadi saat Fathul Mekah, Muawiyah ini akhirnya masuk Islam. Kalau nenek moyangnya, kalau mbah buyutnya Muawiyah itu sendiri, itu belum Islam, masih jahiliyah. Tuh.
Saya rasa kalian sudah menyaksikan ini pada tampilan sebelumnya, dan saya rasa kalian juga sudah merangkum materi yang ada di dalamnya. Jadi Daulah Umayyah itu dimulai dari Damaskus. Damaskus itu Syria. Berdiri selama 90 tahun. Jadi tahun 40 sampai 132 Hijriah. Pendirinya sudah saya jelaskan tadi di awal. Dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya, dan Damaskus inilah ibu kota negara Suriah. Damaskus masih ada sampai sekarang ya, masih ada. Kota Damaskus itu masih ada. Adapun khalifah para Bani Umayyah, khalifah Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Khalid, Muawiyah 2 bin Yazid, Marwan 1 bin Hakam, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid 1 bin Abdul Malik, ada juga Sulaiman bin Abdul Malik. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, yaitu Umar bin Abdul Aziz, Umar 2 bin Abdul Aziz, Yazid 2 bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, ada Al-Walid 2 bin Yazid 2, ada Yazid 3 bin Al-Khalid, ada Ibrahim bin Al-Walid, Marwan 2 bin Muhammad, memerintah di Haran, Jazirah tahunnya itu. Kemudian pada masa Daulah Umayyah, di perintah Walid bin Abdul Malik, negara ini sangat tentram, makmur, dan tertib. Pada saat itu terjadi perluasan kekuasaan secara besar-besaran. Termasuk Aljazair dan Maroko itu dapat ditundukkan oleh Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir tahun 750 Masehi dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi pada masa itu, pada masa Islam di bawah Daulah Umayyah di Damaskus, Syria sana, ilmu pengetahuan itu sudah berkembang sangat pesat, ya. Ilmu pengetahuan sudah maju saat itu. Di mana Eropa saat itu belum berkembang seperti sekarang. Eropa itu maju baru-baru saja, tahun-tahun belakangan. Biyen-biyen ya ora koyo ngene. Ya. Pada masa kepemimpinan Muawiyah, sistem pemerintahan Islam itu bersifat demokratis, berubah menjadi monarki atau kerajaan. Tahta kepemimpinan itu saat dipimpin oleh Muawiyah didasarkan pada garis keturunan atau garis nasab. Pokoknya seorang raja itu menghendaki memiliki seorang putra mahkota. Kalau raja dia tidak punya putra mahkota, tidak punya anak laki-laki, dia melahirkan anak perempuan, itu raja itu susah, sedih, bah iki piye, sapa penerusku. Seperti itu. Makanya seorang raja itu mengharapkan, berkehendak tahta kerajaan ini turun kepada anak laki-lakinya. Setelah resmi menjadi khalifah saat itu, Muawiyah itu memindah ibu kotanya dari Madinah ke Damaskus. Pada masa itu, pada masa Muawiyah, kekuasaan Islam itu tersebar ke Mesir, Libya, Suriah, Irak, dan Persia. Jadi wilayahnya luas sampai ke Afrika, ya, terus ke Afrika. Kemudian Muawiyah juga memfokuskan pemerintahan pada perluasan wilayah, ekspansi kalau sekarang. Ekspansi yaitu memperluas wilayah. Muawiyah itu berhasil melakukan perluasan sampai ke Persia, kalau sekarang Iran, dan sebagian kerajaan Bizantium di Afrika. Bizantium itu berpusat di Eropa saat itu. Selain itu, Muawiyah juga menguasai Khorasan sampai Sungai Oxus dan Afghanistan sampai Kabul. Itu pada masa Muawiyah.
Pada masa Abdul Malik, Daulah Umayyah ini bisa mendudukan Balkan, Bukhara itu kalau sekarang Rusia, Khwarizm, Fergana, dan Samarkand. Samarkand itu juga di wilayah Rusia sana. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik. Catat, eling-eling. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik. Wono ning soal PAS, catatan insyaallah metu. Kalau metu. Aku sorry ya, kurang lebih beda. Ia memimpin Daulah Umayyah tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masa Abdul Malik I, Al-Walid I, pembangunan itu tidak hanya pada perluasan wilayah, tapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, panti asuhan untuk orang cacat. Jadi pada masa itu sudah berkembang, sudah berkembang pembangunan infrastruktur. Ilmu agama dan pengetahuan pada masa Al-Walid juga berkembang sangat pesat. Pada masa itu umat Islam itu aman, makmur, tentram, gemah lipah loh jinawi, toto tentrem perkara kerja. Itu masa Al-Walid. Kemudian Al-Walid I melanjutkan ekspansi, perluasan wilayah. Ya biasa lah ya, kalau sudah mencapai puncak keemasan, itu ambisi untuk memperluas wilayah itu besar, masih ada. Karena kalau sudah duduk di kursi pemerintahan, kursi kekuasaan, ambisi menunjukkan powernya itu pasti ada. Al-Walid I melanjutkan ekspansi ke barat sampai Aljazair. Aljazair itu Afrika sana ya, dan Maroko. Tariq bin Ziyad itu pemimpin pasukan Islam dalam melanjutkan ekspansi ke Eropa dengan menyeberangi Selat Gibraltar yang memisahkan Maroko dan benua Eropa. Tariq bin Ziyad bersama pasukan Muslim mendarat di suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Jabal Tariq. Setelah perang berhasil mengalahkan tentara Spanyol, saat itu dipimpin oleh Raja Rodriguez. Saat memasuki Spanyol, kekuasaan Tariq bin Ziyad itu mencapai Cordoba, Toledo, Seville, Malaga, dan Elvira. Itu bisa dikuasai. Ya, dikuasai oleh Tariq bin Ziyad. Coba kamu perhatikan lagi. Ilmu agama pada masa Tariq bin Ziyad itu berkembang. Quran, hadis, fikih itu berkembang. Ilmu sejarah dan geografi perlu kalian ketahui saat itu Eropa masih dalam masa kelam. Eropa itu mengalami masa kemajuan setelah Renaissance. Renaissance itu didapat setelah mereka belajar dari para tokoh-tokoh Muslim. Itu fakta sejarah. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu dengan segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat, itu sudah mulai tersusun pada masa itu. Termasuk dalam segi bahasa, ya kan? Segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof, dan lain-lain, itu sudah berkembang. Ilmu filsafat seperti ilmu mantek, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu kedokteran itu berkembang. Tokoh dokter Muslim yang menjadi rujukan dokter-dokter Eropa dalam sekian tahun itu dari Islam, namanya Ibnu Sina. Dan nanti akan kita pelajari pada sesi setelah ini. Kemudian perlu kalian ketahui pada Daulah Umayyah juga mengalami perpindahan kekuasaan dari Damaskus, Syria, karena saat itu kekuasaan Islam, kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus runtuh pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke
tangan Bani Abbasiyah, ya, Bani Abbasiyah. Abdurrahman Ad-Dakhil itu penerus Bani Umayyah yang lolos dari kejaran Bani Abbasiyah dan masuk Andalusia Spanyol. Dialah yang mendirikan daulah kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol, Andalusia, dan pusat kekuasaannya ada di Cordoba. Adapun Amir Bani Umayyah di Andalusia ada Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham bin Abdurrahman, Al-Hakam bin Hisham, Abdurrahman Al-Awsat, kemudian ada Muhammad bin Abdul Rahman, dan Munzir bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman An-Nasir, dan macam-macam lainnya bisa kalian pelajari di internet ya, bisa kalian pelajari di internet. Ada Hakam, Al-Munzir, dan seterusnya. Kalau nggak salah ada 18 nama khalifah dari Abbasiyah, Umayyah di Andalusia. Sorry. Abdurrahman 5, Muhammad 3, dan Hisham 3. Oke. Pada masa Umayyah di Andalusia ini, ilmu pengetahuan itu berkembang pesat di bawah kepemimpinan Abdurrahman Al-Awsat. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia mulai berkembang pada masa kepemimpinan Abdurrahman Al-Awsat. Al-Awsat ini dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Jadi, Mas, Mbak, kalian yang beragama Islam khususnya, jangan merasa asing dengan ilmu pengetahuan. Jangan merasa risih dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Termasuk sekolah itu juga dalam rangka memperdalam ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan. Itu. Ketika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka pikiran kita ini akan menjadi buta. Bukan mata yang buta, pikiran yang buta. Pikiran yang buta itu bagaimana? Dia tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa berpikir dengan bijak, ngawur tok di sini. Seperti itu. Jadi pada masa itu, ilmu pengetahuan itu sangat diagungkan. Ilmu pengetahuan sangat dinomorsatukan. Buktinya, Abdurrahman Al-Awsat ini mengundang para ahli baik dari dunia Islam untuk berkunjung ke negaranya. Pada saat itu ilmu pengetahuan sangat berkembang sekali. Andalusia sebagai kota paling bersinar saat itu di antara jajaran wilayah Eropa lainnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan, Mas Mbak, itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kebalikannya, ketika ilmu pengetahuan mati, maka kesejahteraan juga akan ikut mati. Jelas. Selain itu, pada masa itu keimanan dan ketakwaan itu meningkat. Pembangunan masjid-masjid megah dan indah. Sampai sekarang masih ada bukti bekas kekuasaan, bekas peninggalan Daulah Umayyah di Andalusia. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan juga memunculkan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Salah satu yang terkenal adalah Universitas Cordoba. Sudah tahu Universitas Cordoba?
Ya, Universitas Cordoba. Universitas Cordoba itu memiliki 400.000 judul buku. Ya, 400.000 judul buku saat itu loh ya, saat itu. Bukan sekarang, saat itu. Memiliki 400 judul buku. Jadi sudah sangat maju sekali. Sudah sangat maju sekali di Eropa saat itu. Oke, mungkin kita bisa jalan-jalan sedikit ke Alhambra. Alhambra ini salah satu saksi bisu jejak Islam di Andalusia. Kita bisa lihat ya, Alhambra. Alhambra itu peninggalan yang masih eksis sampai sekarang, masih ada sampai sekarang. Alhambra. Kamu perhatikan, pada masa itu bangunan-bangunannya sudah memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Bentuk ukiran-ukirannya, bagaimana mereka membangun sebuah istana dengan pilar-pilar yang megah, menara yang sangat tinggi. Eropa belum ada yang namanya tanah paving, tapi Alhambra itu sudah pakai tanah paving. Inggris itu masuk paving itu baru setelah mereka belajar dari Alhambra. Alhambra. Kebesaran panci-panci ini. Rentetan kisahnya tergores di sini. Berdiri di nggak kurang 14 hektar lahan, Alhambra penuh sejarah.
Bangunannya pun indah dan megah. Sama super serius, hidup kok banyak rumusku. Itu sebabnya Alhambra menarik banyak pengunjung. Untuk sejumlah alasan, pengelola membatasi jumlah kunjungan maksimal 8.000 orang per hari. Sementara, di musim-musim ramai wisata, permintaan tiket jauh di atas ini. Makanya, disaranin kalau mau ke sini harus terlebih dulu reservasi. Alhambra berdiri tahun 1238. Atau udah lebih dari 780 tahun yang lalu. Jadi saksi perubahan, melewati rangkaian zaman. Sekarang fungsinya resmi diubah. Dari istana dan benteng militer, sekarang jadi museum. Namun nafas dan pesan kebesaran Islam sampai kini masih tetap terasa sekali di sini. Di Courtyard des Myrtles misalnya, area ini merupakan refleksi dunia dan akhirat. Maknanya jadi semacam pesan bahwa Jadi pada masa itu mereka sudah membuat bangunan yang ada unsur filosofi antara hubungan dunia dan akhirat. segala apa yang kita lakukan di dunia merupakan cerminan akan apa yang kita dapat di akhirat nanti. Ada juga Istana Singa Palacio de los Leones. Pekarangannya full marmer, berhias air mancur dikelilingi 12 figur singa. Inilah yang kemudian jadi sebutannya. Kalau ini, Nasrid Palace atau Istana Nasrid. Bertahta kaligrafi, sebagian tembok istana juga berornamen detail geometris, ciri peradaban Arab di masa lampau. Kaligrafi dan Asmaul Husna mengelilingi keindahan kawasan Alhambra ini. Dan salah satu yang paling bikin saya takjub adalah ada jendela kecil di tengah, itu adalah tempat istirahat sultan. Yang di sekeliling jendelanya itu dikelilingi ayat kursi yang diukir di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan lagi seisi penghuni istana bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita harus selalu cukup hidup hanya dengan Allah. Gemilangnya Islam di masa lampau, kini ingin dibangkitkan kembali oleh Muslim generasi muda Granada, lewat berbagai media dengan berbagai cara. Wafa misalnya, memilih melakukannya lewat dunia yang dicintainya, wisata. Wafa adalah imigran Muslim asal Maroko. Dia sudah tinggal di Granada selama 11 tahun. Cukup lama belajar dan jadi pemandu wisata. Namun bidang ini mantap jadi jalan syiarnya sejak sekitar setahun yang lalu. Dengan memandu, dia sekaligus mengenalkan damainya ajaran Allah pada para tamu. Sambil terus mendampingi, Wafa juga menularkan hangat dan semangat Islam. Tentu menyenangkan, namun bukan berarti tanpa tantangan. So if people don't open their minds and learn how about the greatness of Islam, okay, they will still refusing us, okay? Because this is actually my faith. I know that I'm wearing my scarf, but my faith is in my heart, and I will try my best to. So how do you came up with that? For me, in the beginning, it was really hard. You know, I came in a young age, and in Morocco, it was not really a big problem. And I came here and I study, you know, and I was like, okay, no. So what am I going to do now? How am I going to deal with this? But after the years, you know, once you believe in what you are and what is your religion, and you know that is the best thing that you have, you fight for it, and that's it. I fight it for it, and I still fighting for it, and I want to change it. You know, as a Muslim woman that works here. Hambatan emang harusnya justru dijadiin peluang, seperti ajaran Islam, untuk selalu berlomba berbuat kebaikan dan bersabar bila menemui hambatan.
Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Granada pernah berjaya di era gemilang Andalusia. Pada benteng dan istana Alhambra, serta pada yang terhampar dari atas sini, terlihat jelas jejak-jejak itu nyata. Yang di depan saya ini adalah kota Al-Baisin. Dan kalau kita lihat dari atas, bentuk kotanya itu seperti labirin. Dan itu ada fungsinya loh. Pada zaman dulu, bentuk seperti itu berguna untuk mengecam musuh yang akan datang dan menyerang. Okay, before saying hello to the city, time to touch up. Saatnya kita foto. Al-Baisin dari atas sini cantik sekali. Halo. Oke, itu sedikit gambaran tentang peradaban Islam yang telah berjaya pada masa itu. Dan bekas-bekasnya itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Betapa agung, betapa luar biasanya para khalifah-khalifah kita pada zaman Umayyah, baik yang ada di Andalusia maupun yang ada di Damaskus, Syria. Perlu kalian ketahui, pada masa Umayyah di Andalusia juga, ketika di bawah pemerintahan Khalifah Al-Hakam bin Hisham atau biasa dikenal dengan Al-Hakam I, yang memerintah pada tahun 796 sampai 822. Beliau berhasil mendirikan 27 sekolah swasta di Cordoba. Selain itu di Cordoba juga terdapat 70 perpustakaan. Ya, ada 70 perpustakaan. Di bagian timur itu terdapat 170 orang wanita yang berprofesi sebagai penulis kitab suci Al-Quran dengan huruf kufi yang indah. Jadi sudah sangat makmur, sudah sangat maju sekali pada masa itu. Ada 80 sekolah, tempat-tempat anak fakir miskin itu bisa belajar dengan gratis, free. Semua ditanggung oleh kerajaan. Jadi mau diakui ataupun tidak, Mas, Mbak, jasa umat Islam pada masa itu tidak hanya berguna bagi umat Islam saja, tapi juga berguna bagi seluruh umat manusia. Karena memang sudah terbukti dan jejak buktinya itu ada sampai sekarang. Itu tadi perkembangan Islam pada masa Umayyah di Andalusia. Oke, saya mau bertanya ini. Saya mau bertanya kepada kalian yang saat ini sedang daring langsung. Pesan saya, tolong tampilan videonya dinyalakan. Audelia, Renasya, Bunga, Yuliani, Sidik, Yusra, Reva, Galan, Sambit, Malik, Ardian, Yudika, Aulia, terus Andina, Felisa, Rafli, Tristan, Keisha, Nanda. Tayangan tampilannya dinyalakan. Saya yakin kalian bawa buku ya,
di sana kalian bawa buku dan juga kalian pasti terhubung dengan internet. Saya mau bertanya, Safarel 8M. Daulah Umayyah pertama kali itu dipimpin oleh siapa? Mikrofonnya dinyalakan. Terus dijawab. Safarel. Daulah Umayyah pertama kali dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, atau Marwan bin Hakam, atau Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, atau Marwan bin Hakam. Siapa? Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan. Oke, bagus. Sabit Irsandi 8D. Saya mau bertanya, Bit. Setelah menjadi khalifah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahannya dari Madinah menuju ke mana? Apakah Damaskus, Andalusia, Palestina, Cordoba, atau Jakarta? Ada yang bisa jawab? Setelah menjadi khalifah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahannya ke mana? Damaskus, Andalusia, Palestina, Cordoba, Jakarta. Saya catat ini nilainya, saya catat. Siapa bisa menjawab? Aktifkan tombol mikrofonnya. Damaskus. 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 Nomor absen? 20. Kelas? C8C. Oke, Damaskus. Betul. Betul sekali. Nah, kemudian ini selanjutnya. Yang bisa jawab mikrofonnya dinyalakan. Al-Walid bin Abdul Malik, atau biasa dikenal dengan Al-Walid I, itu memimpin Daulah Umayyah. Ya, Al-Walid I memimpin Daulah Umayyah pada tahun berapa? Apakah tahun 684 sampai 685 Masehi, atau tahun 685 Masehi sampai tahun 705, atau tahun 705 sampai 715, apakah tahun 715 sampai 717? Al-Walid I. Saya, Pak. Nama nomor absen? Saya, Pak. 20. Mas? 8C. Oke. Tahun? 705 sampai 715. 705 sampai 715. 15. Oke, betul. Jadi Al-Walid I atau Raja Al-Walid bin Abdul Malik itu memimpin Daulah Umayyah pada tahun 705 sampai 715. 15. Saya beri kesempatan kepada yang lain. Oke, ini nilai akhir obral, nilai akhir tahun. Daulah di Damaskus, Syria, runtuh setelah mengalami kekalahan pada Perang Zabhulu. Salah seorang keturunan Daulah Umayyah yang melarikan diri dan membangun Daulah Umayyah di Andalusia adalah apakah Hakam Al-Muntasir, apakah Munis bin Muhammad, atau Abdurrahman Ad-Dakhil, atau Hisham bin Abdurrahman. Untuk 8C nomor absen 20, karena sudah ada 2 poin, saya beri kesempatan yang lain. Silakan, Safarel, 8F. Nomor absen? 20. Berapa? Nomor absen? Rahman. Safarel, nomor absennya berapa? Jawabannya adalah? 20, Pak. Oke. Jawabannya? Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Oke, Ad-Dakhil. betul. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini adalah seorang pelarian dari Damaskus karena kerajaannya diserang
oleh orang Abbasiyah, dia minggat, lari ke Andalusia atau Spanyol. Jadi maka tidak heran Spanyol itu masih terasa nafas-nafas Islamnya itu masih terasa sampai sekarang. Terima kasih, Safarel. Jadi keturunan Daulah Umayyah yang melarikan diri dan membangun Daulah Umayyah di Andalusia adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Kemudian ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia mulai berkembang pada masa kepemimpinannya siapa? Ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia mulai berkembang pada masa kepemimpinannya siapa? Ada yang tahu? Apakah Abdurrahman Al-Awsat, apakah Al-Hakim bin Hisham, apakah Hisham bin Abdurrahman, atau Muhammad bin Abdurrahman? Ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Andalusia di Andalusia berkembang pada masa kepemimpinannya Tidak? Mau ngacung? Safara lagi. Oke, monggo, silakan. Sama Amir. Pada masa Abdurrahman Al-Awsat, Al-Hakim bin Hisham, atau Hisham bin Abdurrahman, atau Muhammad bin Abdurrahman. Siapa, Ren? Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman Al-Awsat. Abdurrahman Al-Awsat. Ya. Jadi ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Andalusia itu berkembang pada masa pemerintahan Abdurrahman Al-Awsat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kota manakah? Ya, kota manakah yang menjadi pusat pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia? Kota manakah yang menjadi pusat pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia? Spanyol. Amelia? Spanyol, Pak. Kota? Spanyol. Oke, nomor absen? 2. Kota Spanyol. Oke, saya beri kesempatan yang lain. Saya buka jawaban yang lain. Mungkin ada yang mau jawab? Audelia, Rafa, Bunga, Yudhistira, Fatko, Renasya, Sidik, dan teman-teman yang lain, silakan berpartisipasi ya, berpartisipasi aktif. Sudah ada satu jawaban, kota Spanyol merupakan pusat pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia. Saya beri pertanyaan lagi, saya lemparkan kepada yang lain, mungkin ada yang mau bantu jawab. Kota manakah yang menjadi pusat pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia? Cordoba. Cordoba, nomor absen? 20. Kelas? 8C. Oke, kota Cordoba. Jawabannya adalah kota Cordoba. Cordova. Ya. Spanyol itu negaranya. Cordoba itu di dalam Spanyol. Nah, gitu. Kalau sekarang kan tahu Indonesia. Kalau kamu tanya turis, tahu Indonesia. Nggak tahu, saya tahunya cuma Bali. Padahal Bali itu di dalam Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Jangan putus asa. Yang sudah menjawab, jangan putus asa. Yang belum menjawab, silakan berpartisipasi. Ada 27 sekolah swasta didirikan di Cordoba. Ada 70 perpustakaan yang saya katakan tadi, dan sejumlah toko buku. Jadi pada saat itu, kamu bisa punya bayangan nggak? Di tahun itu, tahun angka 700-an, wes enek toko buku. Sudah ada toko buku. Bisa bayangin? Bisa berfantasi. Kalau di tahun itu sudah ada toko buku, sudah ada perpustakaan. Berbanding terbalik dengan zaman sekarang. Zaman sekarang toko buku akan yang tutup. Toko-toko buku akan yang tutup, perpustakaan akan rame. Kalau dulu di tahun itu toko buku sudah ada, perpus sudah banyak. Terus ada 80 sekolah tempat anak fakir miskin belajar gratis. Nah, pernyataan yang saya sebutkan tadi, merupakan kebijakannya siapa pada masa Daulah Umayyah di Andalusia? Kebijakannya siapa itu? Ada 27 sekolah swasta.
sudah membangun 70 perpustakaan dan toko buku, mendirikan 80 tempat belajar gratis untuk anak-anak fakir miskin. Itu pada masa siapa? Pada masa kejayaannya siapa? Yuk, ada yang tahu? Raja siapa? Sultan siapa yang saat itu memimpin? Saya kasih clue, apakah Abdurrahman Ad-Dakhil, apakah Hisham bin Abdurrahman, ataukah Al-Hakam bin Hisham, atau Abdurrahman bin Aushad? Saya kasih clue, saya kasih bantuan. Apakah Abdurrahman Ad-Dakhil, atau Hisham bin Abdurrahman, atau Al-Hakam bin Hisham, atau Abdurrahman Al-Aushad? Pada masa siapa? Ini buku kita kayak enak ini. Pertanyaannya bisa diulang, Pak. Tadi nge-lag saya. Oke, saya ulangi ya. Saya dari tadi connecting. Oh, tadi connecting. Mungkin gangguan terdapat pada perangkat dan jaringan Anda. Clue-nya, pertanyaannya gini. Pada masa itu sudah terdapat 27 sekolah swasta. Oke, dengar? Sudah ada 70 perpustakaan dan toko buku. Pada masa itu sudah terdapat 80 sekolah tempat anak-anak fakir miskin belajar gratis. Nah, masa-masa itu, pada tahun-tahun itu, di bawah kepemimpinan siapa? Apakah Abdurrahman Ad-Dakhil, apakah Hisham bin Abdurrahman, ataukah Al-Hakam bin Hisham, atau Abdurrahman bin Aushad? Jadi pada masa raja ini, raja yang saya tanyakan tadi itu sudah bisa membangun segitu fasilitas dan infrastruktur. Auderia, Kesarina, mau menjawab mungkin? Abdurrahman Al-Hakim, Kak. Siapa? Yang jawab siapa? Tak catat nomormu. Saya Audelia. Audelia nomor absen. Nomor 5. Nomor 5. 8E ya? Ya. Oke, jawabannya siapa? Abdurrahman Al-Hakim. Abdurrahman Ad-Dakhil. Oke, bagus. Saya beri kesempatan yang lain, mungkin mau membantu jawab. Yo, jawab lah. Rakyat yang benar salah tak nilai. Orang mau menengah. Ya. Oh, benar salah saya nilai. Ada nilainya gitu loh. Keaktifan saya nilai. Oke, Safarel silakan. Safarel silakan. Mic-nya dibuka. Al-Hakam bin Hisham. Al-Hakam bin Hisham. Al-Hakam bin Hisham. Al-Hakam bin Hisham. Safarel nomor absen 20 ya? 20. Oke. Al-Hakam bin Hisham. Ada lagi yang mau menjawab? Sudah ada 2 jawaban. Abdurrahman Ad-Dakhil dan ada yang menjawab Al-Hakam bin Hisham. Ada lagi yang mau membantu jawab? Raja, khalifah yang saat itu membangun Umayyah di Andalusia, yang dia bisa membangun 27 sekolah swasta, 70 perpustakaan dan toko buku, 80 tempat anak-anak fakir miskin belajar. Raja siapa itu? Ada yang bisa bantu jawab? Sudah ada 2 jawaban, Abdurrahman Ad-Dakhil dan Hisham bin Abdurrahman. Jawabannya adalah pada masa kekuasaan atau pada masa kekhalifahan Al-Hakam bin Hisham, ya, Al-Hakam bin Hisham. Oke.
Ini kita belajar sambil persiapan PAS juga ya, persiapan PAS juga. Sehingga kamu bisa ada materi yang bisa masuk. Pada masa Abdurrahman bin Nasir, pada masa Abdurrahman An-Nasir, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Pemerintah mendirikan banyak lembaga pendidikan. Salah satu universitas yang terkenal yang didirikan oleh Daulah Umayyah, ada yang tahu nama universitasnya? Universitas yang telah didirikan pada masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir di periode Daulah Umayyah di Andalusia adalah Universitas Cordoba. Universitas Cordoba. Cordoba. Oke, siapa tadi? Amelia dan Yudhistira. Ya. Amelia dan Yudhistira. 8C nomor absen piro Mel? 2. Piro? 2. Oke. Yudhistira nomor absen? Absen 30. Nama? Kelas? Yudhistira kelas mana? Kelas 8C. 8C. Oke, itu adalah Universitas Cordoba ya. Iki saya kasih pertanyaan. Lek ison jawab, insya Allah nilai PAS-mu, nilai PAS, materi PAS keluar. Yes. Salah satu bukti perkembangan ilmu pengetahuan Islam dalam bidang agama pada masa Bani Umayyah adalah ya, salah satu bukti perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang agama pada masa Daulah Dinasti Umayyah yaitu A. Ditetapkannya kalender Hijriah, B. Dilakukannya kodifikasi hadis, C. Dilakukannya pengumpulan ayat Al-Quran, D. Dibangunnya sekolah Islam di setiap daerah. Pak, diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, salah satu bukti perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang agama, ya, bukti perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang agama pada masa Daulah Umayyah yaitu A. Ditetapkannya kalender Hijriah, B. Dilakukannya kodifikasi hadis, C. Dilakukannya pengumpulan ayat Al-Quran, D. Dibangunnya sekolah Islam di setiap daerah. Ison jawab iki kuwi metu ning soal PAS. Silakan. Apa jawabannya? Perkembangan ilmu pengetahuan bidang agama. Perkembangan ilmu pengetahuan bidang agama pada masa Umayyah. Kamu punya buku paket toh? Ya. Nah, kalau buku paket kurang lengkap, searching di internet. Pak, tadi ABC-nya apa aja ya, Pak? Pak, pertanyaannya? ABC-nya, Pak. Pertanyaannya adalah salah satu perkembangan ilmu pengetahuan Islam dalam bidang agama pada masa dinasti Umayyah yaitu A. Ditetapkannya kalender Hijriah, B. Dilakukannya kodifikasi hadis, C. Dilakukannya pengumpulan ayat Al-Quran, D. Dibangunnya sekolah Islam di setiap daerah. B. 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 D. B. B. D. Dibangunnya kodifikasi. Dilakukannya kodifikasi Hadis. Dilakukannya kodifikasi hadis. Oke, betul. Catatan, Wimo catatan. Metu iku. Ulangan metu. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang agama pada masa Daulah Umayyah yaitu adalah dilakukannya kodifikasi hadis. Kodifikasi itu apa toh? Kodifikasi itu apa? Kodifikasi itu adalah pengelompokan hadis, pengumpulan hadis. Jadi pada masa itu, yaitu di bawah pimpinan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengumpulkan ahli-ahli hadis. Ya, beliau memanggil para penghafal hadis, dipanggil, dikumpulkan. Umar bin Abdul Aziz
Aziz saat itu memerintah Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr mengumpulkan hadis yang terdapat pada para penghafal. Salah satunya Amr bin Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya, dua orang itu adalah ulama besar yang menerima biaya hadis dan paling dipercaya dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar. Selain itu, Khalifah memerintah Abu Bakar Muhammad bin Zuhri mengumpulkan hadis dan menyerahkan kepada para penghafal hadis di Hijaz dan Suriah. Pada masa itu, ilmu pengetahuan berkembang juga ilmu bahasa, ilmu filsafat, ya. Ilmu filsafat yang terkenal adalah Al-Farabi. Catat. Tokoh filsafat yang terkenal pada masa Daulah Umayyah adalah Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Kalau di nama latinnya adalah Al-Farabius. Al-Farabius. Ini adalah ilmu filsafat, tokoh ilmu filsafat. Al-Farabi ini melakukan penelitian tentang filsafat kuno, terutama filsafat-filsafat dari Plato dan dari Aristoteles. Ya, itu dalam ilmu filsafat. Salah satu karya Al-Farabi yang terkenal adalah Ihsabul Ulum. Kitabnya bernama Ihsabul Ulum. Kitab dari Al-Farabi yang artinya perhitungan ilmu. Kemudian pada masa itu juga berkembang ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran, salah satu ilmuwan yang terkenal yaitu Abu Qasim Al-Zahrawi. Tokoh kedokteran pada masa Umayyah yaitu Abu Qasim Al-Zahrawi. Beliau merupakan dokter bedah terkemuka, dokter bedah terkenal di Cordoba saat itu. Logika, bayangin, coba berfantasi di tahun itu sudah ada dokter bedah, di mana perlengkapan nggak selengkap sekarang, ya. Az-Zahrawi memberikan kontribusi besar dalam ilmu bedah. Ia terkenal juga sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Az-Zahrawi saat itu menciptakan ilmu alat bedahnya sendiri. Beberapa alatnya itu masih digunakan sampai zaman sekarang. Ya, semua ide, semua pemikirannya itu dituliskan atau dibuat buku namanya Kitab At-Tasrif Liman Ajizan At-Talif. Nama kitabnya Tasrif Liman Ajizan At-Ta'lif. Itu nama kitabnya, yang membahas tentang metode pengobatan dan sebagainya. Nah, karya beliau ini loh dijadikan rujukan dokter-dokter barat. Dokter-dokter barat sampai sekarang. Kemudian kita masuk ke ilmu kimia. Iki eling-eling nih. Insyaallah metu iki tak kayak bocoran ae sithik-sithik. Ilmu kimia pada masa Umayyah, ilmu kimia juga berkembang. Ini ditandai dengan munculnya beberapa ahli kimia seperti Abu Qasim Abbas bin Farnas dan As-Sibai. Namanya Abu Qasim Abbas ibni Farnas dan As-Sibai. Baik kimia murni maupun terapan. Ya, kimia murni maupun terapan. Coba kamu cari karya Abbas ibnu Firnas. Karya Abbas ibnu Firnas yang masih dimanfaatkan oleh manusia pada saat ini. Apa? Ison jawab iki lolos. Karya Abbas ibnu Firnas. Ini terkait tentang kimia. Karya Abbas ibnu Firnas yang masih dimanfaatkan oleh manusia sampai sekarang. Apa? Boleh ono?
Ketemu? Masih nyari, Pak. Hah? Oh, masih mencari. Oke. Buat PR. Catat di catatan. Metu ini. Kalau ilmu fisika yang terkenal adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah dikenal sebagai Adventis di dunia barat. Ilmu astronomi yang terkenal adalah Abu Ishaq Al-Zarqali, sarjana terkenal Andalusia. Ia terkenal dengan Az-Zarqalah. Az-Zarqali adalah ahli matematika dan astronomi dari Toledo, Spanyol. Ia sukses menciptakan peralatan astronomi yang akurat. Ilmu sejarah yang terkenal adalah Ali ibn Hazim, Abu Bakar Muhammad bin Umar, Hayyan al-Halaf bin Hayyan, dan Abu Marwan Abdul Malik bin Khatib. Tuh. Kesenian yang terkenal yaitu Zaryab. Zaryab ini seorang penyanyi Arab yang terkenal di Andalusia. Ia mendapat julukan Zaryab karena warna kulit dan kefasihan lidahnya menyerupai burung dan suka bernyanyi dan berwarna hitam. Ia seorang penyanyi di Baghdad. Hikmahnya kita mempelajari ini apa? Ada yang tahu? Hikmahnya kita mempelajari ini. Hikmahnya adalah betapa besar semangat dan ketekunan kita sebagai umat Islam dalam mengembangkan pengetahuan. Semangat menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu harus kita contoh. Makanya lek sekolah, yang semangat, yang tekun. Ya, yang semangat, yang tekun. Jangan rasa-rasa. Kemudian keberhasilan umat Islam, ilmuwan-ilmuwan muslim pada saat itu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu tidak akan tercapai tanpa ketekunan. Jadi kita harus tekun. Untuk mengembangkan dan menemukan suatu pengetahuan dan yang baru diperlukan kreativitas dan inovasi. Seperti itu. Pengetahuan itu mampu menyelesaikan masalah yang akan atau yang kita hadapi. Kalau kita memiliki pengetahuan, maka kita akan mudah dalam menghadapi berbagai macam masalah. Oke. Ada pertanyaan? Materi PAS kelas 8 soalnya berjumlah 30. Ya, soalnya berjumlah 30. Nilai terbaik 100. Nilai terbaik 100. Kamu pelajari bab yang sudah pernah kita sampaikan. Dan tolong sampaikan ke teman-teman kalian, untuk yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, bisa segera dituntaskan. Paling akhir ya hari ini, karena ini terakhir. Penilaian besok Senin sudah mulai PAS. Any question? Ada pertanyaan? Saya beri kesempatan bertanya. Monggo, Pak, di-share lagi tugas-tugasnya itu loh, Pak. Yang belum mengerjakan. Siapa aja datanya, Pak? Oh gitu. Oke. Namanya. Untuk tugas-tugasnya itu menunggu rekapan ya. Menunggu rekapan nanti kita sampaikan siapa-siapa aja yang belum, yang masih punya tanggungan tugas dan sebagainya. Dari yang lain? Silakan. Ada yang lain mau ditanyakan? Kalau saran saya, tugas-tugasnya itu kamu lihat. Kamu kan sudah kirim email dan sebagainya, ya kan? Kamu lihat kembali. Nanti kita cocokkan datanya dengan catatan saya. Baik, insya Allah demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kewarasan, dan semoga mendapatkan nilai yang
baik dalam PAS Amin. nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.